Oke, balik lagi teman-teman di channel kesayangan kita. Malam hari ini kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama tentunya Om Saiful dari S14 Mobilindo. Malam Om Saiful. Malam, Bro. Malam. Oke. Juga di tengah-tengah ini tamu spesial ya, Pak Bro Dede ya, Bro Yudi ya. Kalau aslinya sih namanya siapa? Cuman dipanggilnya Bro Dede nih. Nah ini teman-teman Bro Dede ini kebetulan timnya Om Apple di S14 Mobilindo yang spesialis kelistrikan dan juga ini ya mungkin ya treatment mobil nih dari sisi kelistrikan. Nah aki mobil nih, ini teman-teman ini kebetulan tapi yang mau kita bahas malam ini adalah tentang Honda Jazz GD3 nih Om. Ini kita santai aja ya. Mau ngerokok, mau gimana nih di channel ini pokoknya bebas. Kita ngobrol santai ya sambil menikmati malam-malam. Tentunya ini tempatnya masih di S14 Mobilindo. Itu showroomnya Om Apple di daerah Kinagara Regency di Bojong Soang yang teman-teman kalau yang lagi cari mobil bekas berkualitas tentunya pasti cari aja S14 Mobilindo. Nanti kontaknya Om Apple kita nanti kita tulis di deskripsi ya. Nah, ini menarik nih. Jazz GD3. Jazz GD3 ini itu adalah produk dari Honda. Eh yaitu Jazz generasi pertama. Jazz generasi pertama yang tentunya justru sekarang lagi banyak dicari ya Om ya. Lagi rame ya. Orang lagi mulai karena memang kita juga tentunya sekarang pasar mobil bekas ini jadi pasar yang menarik, terutama buat mobil-mobil yang atau bisa kita bilang ini masuk Motuba nggak sih? Jadi mungkin mau buat jazz kayak gini masih bisa berjalan dengan tahun sekarang gitu. Maksudnya punya budget minim dengan sekitar harga Di di bawah 65, di bawah 70, 100 ya, 75, dari harga 80. segitu. Terus kalau misalnya mau gaya kan susah cari. Benar. Misalnya punya budget 80 juta, 70 juta, 75 juta, tapi mau gaya dengan mobil apa gitu. Nah ini Tapi just bisa susah jadi juga gitu opsi kan. ya. Nah ini GD3 ini menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman ingat mungkin kelahiran anak-anak bapak-bapak nih ya, bapak-bapak ya nggak bisa bilang anak-anak ya. Bapak-bapak kelahiran tahun 85-an atau mungkin 86 ke atas. Yang dulu zaman dia sekolah SMP, SMA mungkin ya. Ya. Jazz ini menjadi primadona. Karena begitu keluar Honda Jazz ini sebuah city car yang dulu pangsa pasar mobil itu masih dikuasai mungkin sama mobil-mobil keluarga. Dulu mungkin tahun ini tahun 2000 berapa nih Om? Kalau Jazz GD3 tuh berarti tahun 2003 ya? 2004 mulai. 2004 ya, 2004 nih. 2004 itu berarti masih Kijang Kapsul 2004 ya ada Om ya? Ya. Kijang dulu masih orang itu jadi saat itu orang masih teropsinya itu hanya mobil keluarga, mungkin itu Kijang, Panther 2004 masih ramai ya? Masih ramai ya. Panther dulu mungkin Mitsubishi Kuda. Nah, tiba-tiba Honda mengeluarkan sebuah jenis baru saat itu. Jenis city car yang orang masih mikir nih apa sih city car gitu ya. City car mobil yang istilahnya diperuntukkan memang untuk dalam kota. Karena memang kalau dari ground clearance tidak setinggi mobil-mobil keluarga saat itu. Dulu selain itu juga rame 2000-an itu Escudo ya. Ya, Escudo Escudo. rame ya, Escudo 2.0 ya. Dulu tahun itu tuh
dengan ciri khas, Jeep. Nah, ini Honda menawarkan sesuatu yang berbeda saat itu. Nah, di tahun 2005 ini kita akan coba bahas, bagaimana, eee, dari sudut pandang, teman-teman di dunia mobil bekas ya terutama ya, kita diundang langsung pakarnya, Honda Jazz GD3. Nah, ini Honda Jazz GD3 sedikit diulas tadi sudah, eee, kalau kita ingat lagi sebuah hatchback, yang bisa dibilang terobosan dari Honda yang dengan model yang mungkin saat itu, segmented-nya memang anak muda. Mhm. Dulu kalau saya masih ingat dulu VW Beetle gitu ya dengan pasti harganya masih mahal ya. Ini juga sebetulnya dulu mahal. Bisa dibilang kalau zaman dulu tuh anak-anak orang kaya yang pakai mobil Jazz ini, istilahnya yang ortunya, punya banyak uang, terus istilahnya kasih anaknya buat, mobil sehari-hari, istilahnya buat nongkrong, dan tentunya dulu nih jadi pusat perhatian di tempat tongkrongan, yang di mana Jazz ini jadi salah satu, best, selling Honda ya saat itu ya, best selling Honda 2000 di periode tahun 2000-an yang sampai saat ini, walaupun Honda terakhir masuk Indonesia, di tahun berapa ya? 2017 ya? Dari 2018 masih ada ya? Honda Apanya? Honda Jazz. Honda Jazz 2020 juga masih ada ya? Masih Mhm. ada ya? Sebelum dia memang sebetulnya bukan discontinue, hanya memang Honda Jazz keluaran terbaru itu di Jepang itu keluar hanya memang setelah masuk Indonesia harganya nggak masuk lah karena saat eh, tahun itu akhirnya Honda memutuskan untuk membuat Honda City Hatchback ya sebagai penggantinya. Nah, ini kita akan coba ulas Honda Jazz GD3. Ini saya mau nanya dulu nih ke Om Dede nih, sebelum ke Om Epul ya. Kenapa sih kalau eh, ini kebetulan Om Dede ini pakaian sehari-harinya adalah si Honda Jazz GD3 nih. Ini tahun berapa sih Om? Kapan meminang si Honda Jazz GD3 ini? Ini Honda Jazz tahun 2005. Honda Jazz tahun 2005, ini teh 2000 2019 atau 2019. 2019 ya? Mhm, Berarti udah 2019. 6 tahun ya 6 tahun. pakai ini ya Mhm, dengan kondisi saat itu bekas. bekas. Nah, eh kenapa sih saat itu memilih Jazz GD3 gitu Om? Dulu kalau boleh tahu bisa spill 2019 tuh dulu meminangnya dengan harga berapa Om? 70, 70 juta ya Om ya. 70 juta. Kalau sekarang Om Epul GD3 di berapa Om nih pasarannya? Kondisi mulus mungkin ya. Kondisi oke lah Om ya. Kondisi prima gitu. ini kalau Buat sekarang ya, Pak Dede 2025. pilihan ini saya bisa menyimpulkan kalau Pak Dede ini orangnya apa namanya ke apa ya orangnya tidak lekang oleh waktu gitu ya maksudnya apa ya Timeless. timeless terus orangnya emang masuk gaya gitu ya, ya. Karena emang jazz ini salah satu favorit Favorit ya. favorit ya di tahun 2000-an. Tadi revisi sedikit Pak Dede. Ini tuh masuk tuh jazz pertama itu 2003, tapi Dua. masuknya yang build up, yang Ya, fit ya. fit, ya, Fit fit. ya, fit Fit ya. gak terlalu rame. Jadi emang Sedikit. kalau kalau pengen gaya dulu itu pakai ini. Dan kalau dibandingkan dengan Avanza yang 2004 harganya masih jauh. Ini masih di atas gitu kan. Kalau Bro Dede pilih ini saya pikir nih Bro Dede ini orangnya yang eh, apa ya pengen terlihat muda mungkin ya. Walaupun emang usianya sekarang kan udah masuk ke 40-an kan, 40 tahunan. Tapi kalau saya pikir kalau dia pilihnya jazz, pengen terlihat muda seperti itu. Ya. Gitu. Nah, ini Om. Jadi tadi ya menjadi alasan dulu kenapa Bro Dede ini dulu milih gitu ya. Karena balik lagi, atau ada ini nggak sih istilahnya kalau saya sih ya dulu gue pribadi nih ya
eh wah tahun itu lihat mobil Jazz barang mewah. Nah, akhirnya mungkin setelah kita istilahnya mungkin dewasa, ternyata ada perasaan gini. Dulu waktu itu mungkin belum belum inilah, belum sempat bisa meminang gitu istilahnya, meminang jazz. Nah, akhirnya setelah dewasa, mungkin teman-teman juga banyak di sini yang istilahnya dulu menjadi mobil impian ya. Mobil impian pada saat muda, akhirnya pada saat dewasa ngelihat lagi mobil ini dan istilahnya ingin eh apa ya? Meng apa ya? Memuaskan hasrat Hmm. yang terpendam gitu ya. Mm-mm. Gila banget ya. Hasrat Dulu terpendam. belum, sekarang sudah. Nah, akhirnya itu disitulah mungkin di situ jadi salah. Bener nggak nih Om? Eh, ada benar ada enggak, karena soalnya gini, Ah, dulu yang paling ciri khas Honda Jazz itu titik. nah, Nah, oh titik iya, tuh. Jadi anak-anak muda itu kalau lihat bener Honda nih Om. Jazz, oh titiknya mahal, titiknya mahal. Heeh, Walaupun itu nggak tahu ya. karena dulu isunya itu emas, Terbuat Hmm. dari emas. terbuat dari emas. Itu bener nggak sih Om? Sepertinya hoax sih kayaknya. Jadi kalau orang-orang yang nyongkel-nyongkel yang titiknya itu kasih ke toko emas kayaknya nggak akan diterima kayaknya gitu ya. Nah, tapi tapi gini, memang dulu itu si saya masih ingat dulu ya. Sampai akhirnya iseng kita cek nih, ada mobil Honda Jazz di parkiran, dulu di parkiran mall, misalkan di parkiran Hmm. apa, kita sampai iseng, oh titiknya nggak ada, Nah, cari titiknya titik nggak, nggak ada kan, titiknya nggak ada, nyampe ada sekarang. yang nyongkel nih. Nah itu jadi suatu hal yang misteri gitu ya. Ternyata memang ya mungkin hoax ya. Ya Nah mungkin itu daya tariknya yang bikin Honda ya, Jazz itu naik. Mungkin dari titiknya itu tuh, titiknya yang akhirnya Honda Jazz terkenal dengan titiknya itu. bahkan mungkin sales Honda dulu kali ya, bikin 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 hype dulu saat itu. Nah kalau buat keunggulan ya, keunggulan Honda Jazz GD3 nih ya dibanding hatchback sekelasnya, kan kalau kita tahun 2003 itu berarti Yaris belum ada ya berarti ya? Yaris Yaris belum ya? 2006 ya? Yaris 2006, Honda Jazz itu berarti saat itu nggak ada saingan. Sebetulnya kalau dimulai dari 2003 Ke terus sedan. keluarnya Toyota Yaris 2006 sebetulnya itu kan terinspirasi dari Jazz kalau Yaris itu. Cuman untuk penjualan tetap menang di Jazz, menang di Jazz. Jadi eh, si Toyota sebagai kompetitor pengen menyaingi produknya Honda, Honda Jazz kayak gitu. Nah, sebetulnya yang jadi eh hatchback kalau Pusho dulu tahun Pusho segitu nggak sih? Pusho 305 ya? Apa 305. apa 406? 305 lebih 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 favoritnya di 305 karena Yang bentuknya mirip gini ya? mirip-mirip gini gitu ya. Cuman emang kan kalau 305 itu kan dari Eropa ya, Hmm. itu produkan Eropa. Berarti Sehingga saat itu Jepang belum Honda Jazz masuk ke Indonesia itu benar-benar nggak ada saingan. nggak ada saingan. Oh, kalau dulu kalau dengan Honda Nova nih. Ya, kalau Honda Nova sebetulnya kalau Honda Nova kan apa namanya itu sedan yang dipangkas apa ya Oh, bentuknya jadi belakangnya gitu kan ya. Mungkin produsen dari Honda ini emang sebagai referensi produksi Jazz ini salah satunya dari Honda Nova. Karena kalau nggak salah, Itu kan dari Civic ya kalau Nova. ya klasifik. Karena ternyata memang ada. kalau di Indonesia tuh lucu ya. Jadi memang sedan itu dulu kalau teman-teman masih ingat, khusus untuk pajak sedan itu lebih mahal. Hmm. Ya, Iya, betul. Pak, sedan itu lebih mahal karena sedan itu dulu dianggap Luxury mobil car. mewah. Jadi kalau sekarang mungkin
kita mengenalnya itu Alphard, mobil mewah itu orang image-nya kalau mobil mewah, kalau ditanya nih ya, mobil mewah apa sih yang paling disebut pertama? Orang orang sekarang nyebutnya mungkin Alphard. Kalau dulu ditanya mobil mewah, sedan. Sedan. Bahkan dulu Timor aja ya, Hmm. sebagai mobil nasional itu dulu eh, Tommy Soeharto masukinnya adalah Timor yang notabene adalah mobil sedan. Kita dulu kenal Civic, Maestro misalkan, dulu istilahnya dengan pajak yang lebih berbeda dan saya nggak tahu nih apakah sekarang tuh masih beda ya pajak sedan. Tentunya emang masih beda ya, karena kalau sedan masuknya mobil nyaman mungkin ya, bahasanya seperti itu ya, dibandingkan dengan minibus gitu. Nah, karena kalau kita buka nih STNK-nya, kalau nggak salah, ini keterangannya minibus kalau nggak salah. Hmm. Sehingga pajaknya nggak masuk ke sedan nggak masuk ke sedan. karena dilihatnya adalah si pantatnya ya, Ya, bagasi belakang. pantat belakang. Bagasi. Gitu. Nah, kalau yang tadi perbandingan dengan Nova mungkin dari produsen dari Honda itu terinspirasi dari terinspirasi dari Civic Nova mungkin ya. Cuman ini lebih apa ya, lebih Modern gemuk, lah ya, lebih modern atau gimana saat itu. Nah, kalau Jazz ini tuh dulu memang satu varian atau ada beberapa varian sih? Kalau nggak salah ada Ada dua. Hmm. Varian ini tuh ada varian apa aja nih? Pak kayak Dede mungkin nih. yang ini 2005 ini. Kenapa saya beli ini? Hmm. Awalnya pas saya lihat kan biasanya ada kalau Matic. Ini karena ada Triptonic juga kan, ada Triptonicnya. Nah, itu salah Emang dia satunya. sempat ada manual gitu dulu? Ada manual. Oh, Ada iya ya manualnya, ada ya. ada manual sama ada Matic yang biasa, nggak ada Triptonic. Terus ada Maticnya ada yang Ya, Triptonic. jadi teman-teman memang dulu tuh mobil nggak kayak sekarang ya. Ada kayak Jazz sekarang itu ada tipe E ya. Terakhir tuh Jazz sama Indonesia ada tipe E, tipe S, RS. RS. Nah, kalau dulu nggak ada ya. Cuman Cuma Matic membedakan sama manual aja di transmisi. di transmisi. Ini variannya ada yang namanya VTEC. VTEC. Nah, luar bedanya dari pelek busi. Busi kan ini kan masuknya yang IDSI. IDS itu mungkin teman-teman biar ini Om. IDS itu apa sih Om? IDS itu? IDSI itu mungkin apa namanya? Kalau nggak Perbedaan salah mesin lah ya. dia silinder nanti coba ya nanti kita ini ya kita coba ini jadi memang saat itu menjadi suatu teknologi apa aja sih Honda produk selain Jazz itu berarti untuk City City juga ada ESA ya Honda City. ada ESA ya Sama Honda City sama Jazz. Jazz nah itu jadi mungkin jadi suatu ini ya varian ya di situ yang Jadi lebih disukai tingkatan ya mungkin gitu. tingkatannya. Nah, tentunya kalau buat target jelas saat itu Jazz GD3 ini memang buat anak muda ya. Karena memang dulu populasinya lebih dipakai buat anak-anak kuliah, anak-anak SMA ya dulu tuh ya memang remaja ya dulu ya. Kalau bisa dibilang mungkin dulu ini cikal bakalnya Honda Brio ya. Jadi dulu mungkin mobil anak muda itu Jazz setelah mungkin Honda Jazz itu harganya udah semakin tinggi ya. Sempat menyentuh 300 juta. Yang terakhir tuh akhirnya Honda mengeluarkan Honda Brio sebagai opsi istilahnya untuk melanjutkan pangsa pasar ke pangsa pasar anak muda itu keluarlah Brio. Dan termasuk mungkin salah satu program pemerintah LCGC itu jadi hemat BBM kayak gitu untuk varian Brio ya. Iya. Nah sekarang gini Om, kalau ini sebagai Om Dede kan sebagai ini ya timnya Om Apple di S14 Mobilindo nih. Kira-kira penyakit, nah juga sebagai user nih ya, user GD3 nih. Eh, kira-kira penyakit yang paling sering
Om rasain nih ya buat GD3 yang harus dicek untuk calon pembeli nih Om? Apa aja kira-kira nih? Kalau saya pribadi ya, mungkin saya pribadi nggak, mungkin yang lain juga sama yang mempunyai mobil Honda Jazz GD3. Itu yang pertama kita beli busi itu benar-benar yang beda. Kayak Pitek kan 4, kita 8 gitu. Lebih Oh ada 8 banyak, busi ya Om ya? lebih banyak itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua juga kan dari eh, tenaga, mungkin ada yang bilang Pitek bisa bertenaga, tapi ada juga yang ngerasain eh, IDSI ya bisa dibilang bisa ngimbangin lah gitu. Buat penyakit umumnya nih Om nih? Kalau penyakit ya itu di penyakit umumnya kebanyakan Honda lah, balik lagi. Itu di kaki-kaki emang. Kaki-kaki. Ya, kaki-kaki. Terus hampir sama ya Kalau kalau saya kalau mah. transmisinya gimana Om? Enak? Transmisi misalnya kayak yang Pitek sama IDSI sama-sama saja. Transmisi CVT-nya enak lah ya? Enak. Kalau buat overheat mesin misal nih pernah nemu nggak masalah Om? Ya sama kayak mobil-mobil yang sekarang mungkin overheat itu bisa karena pengaruh dari radiator, panas mesin itu itulah hampir sama kayak Jadi mobil-mobil yang lain gitu. uh, Sebenarnya buat saya ya saya sebagai pemakai ya, kalau kitanya rajin, balik lagi yang punya mobil, rajin cek semuanya aman-aman saja. aman-aman aja ya. Mm-mm. Nah, untuk ini kan sempat juga nih ya modul EPS nih, electric Nah, power steering. itu Nah, kira-kira nih buat sempat jadi muncul isu dulu istilahnya modul EVS-nya tuh sering bermasalah. Nah, kira-kira ketemu nggak sebagai Om nih? sebagai user ya, saya sebagai Ah, user sendiri justru nggak pernah ketemu. Cuma emang bedanya itu kalau EPS sekarang sama EPS dulu mungkin ya mm, ini 2005 dengan mobil dulu kan masih masih pakai oli power steering ya, mm, kebanyakan lah mobil-mobil di 2005. Ini udah EPS gitu kan. Cuma EPS sekarang kan lebih ringan. mm. Tapi kalau ini emang agak berat lah, tamlang belum cek ya mah. Kalau jadi lebih ini ya lebih tidak seringan yang sekarang nih ya. Kalau Nah, yang sekarang kan lebih ringan gitu di setir, tapi kalau yang GD3 EPS-nya emang agak nggak seringan yang EPS sekarang gitu. Yang nah, sekarang lebih ringan, cuman harus kalau belok itu harus dibantu, jadi nggak bisa muter sendiri. oh ya ya ya. Nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi, Ah, harus dibantu. nah Tapi emang buat lebih ringan. ya, nah buat GD3 sendiri nih, transmisi CVT-nya nih apa aja sih yang mesti diperiksa nih Om buat secara spesifik nih ya. Contohnya misalkan oli CVT-nya apakah pernah diganti, ada getaran atau suara saat mundur, body valve-nya rusak misalkan nih, apa aja nih yang kira-kira mesti di eh, apa karena sudah pakai transmisi CVT, apa aja sih yang mesti diperhatiin ya Om? Ya, menurut saya juga ya itu mah. Jadi Sebagai user lah ya. sebagai user ya, Sebagai sebagai user user nih. gitu, bukan sebagai bengkel tapi ya Hmm. sebagai user karena saya kan setiap hari lah gitu pakai. Terus saya juga ngerasain gitu. Terus mungkin saya juga kan pakai pakai bukan 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 GD3 aja yang selalu saya pakai gitu. Sering juga kan kayak Om Apple beli mobil saya bawa. Jadi saya juga ngebeda-ngebedain, ngerasain gitu. Oh, ini gini setiap mobil gitu kan. Hampir semuanya itu gak ada bedanya gitu ya, gak ada bedanya. Hmm. Terus masalah masalah harus yang diperhatikan itu hampir semua juga mobil balik lagi ke kitanya. Misalnya kita mau beli GD3 nih, apa yang harus diperhatikan? Sama, mau beli GD3, mau beli yang mungkin Jazz yang terbaru, itu hampir-hampir sama aja semuanya. Jadi dari oli transmisi harus diperhatikan juga, terus dari oli mesin juga harus diperhatikan. Mungkin kalau misalnya ada ngerasa jeduk, misalnya di transmisi, misalnya pas mundur atau maju awal pertama, itu mungkin dari satu pertama usia. Nah itu kan usia Hmm. juga. Terus mungkin kita nggak tahu misalnya beli GD3 bekas kan nggak mungkin baru ya. Pasti yang pertama itu yang dia beli pertamanya apakah
dia olinya benar-benar ganti gitu, terus benar-benar servis rutin atau enggak, kan kita nggak tahu. Begitu kita beli, kita juga harus benar-benar kuras dulu si oli transmisi, ganti oli mesin. Nah, kalau masih masih tetap aja misalnya gitu, berarti ada masalah di transmisi gitu. Transmisi. Nah, ini satu lagi nih Om nih. Kalau untuk kondisi interior dan eksteriornya, tentunya kalau kita beli mobil bekas dengan usia yang hampir 20 tahun ya berarti ya, 20 20 tahun. tahun. eh waktu ini cerita Om waktu beli lah. Waktu beli 2019, interior eksteriornya gitu ya, yang saat itu eh ini ternyata interior eksterior ini yang memang paling cepat kemakan usia tuh bagian mana nih Om? Kalau interior bisa dicek lah. Kalau interior sampai sekarang 20 tahun itu saya masih aman-aman saja. Iya ya, nggak ada yang aus Heeh, ya. emang interior mungkin Om Apple tahu ya, itu disetir. Interiornya paling juara gitu, itu Oh disetir ya, memang gitu. ini Gak bakalan spesial ya. bisa itu interiornya. Terus di pinggir-pinggir ya masih aman semuanya. Masih aman ya. Heeh, masih aman. Berarti sebetulnya walaupun mobil kondisi 20 tahun, tapi intinya selama perawatan itu oke, Hmm, terus juga istilahnya kita juga istilahnya kayak ngerawat ini ya, ngerawat anak kali ya Om ya. Maksudnya hmm. artinya kita juga mesti ada sentuhan-sentuhan kasih sayang kali ya Om ya buat mobilnya gitu ya. Inangna nenek. Ah, jadi istilahnya Nenek. karena balik lagi sebetulnya merawat suatu barang kalau memang kita pakai kita sayang sama itu barang dengan kita merawat, tentunya yang si mobil juga jadinya akhirnya tidak tidak akan banyak istilahnya nggak banyak rewel gitu ya Om ya. Karena di situ sih sebetulnya poin. Nah, sekarang kalau secara inilah suku cadang nih Om nih, GD3 di pasar Indonesia nih menurut Om Dede suku cadang Honda Jazz GD3 ini masih masih banyak atau udah mulai jarang nih Om? Mulai jarang mungkin ya. Soalnya saya kalau misalnya kayak beli-beli yang standaran lah, yang kayak misalnya ya sama kayak Pitek juga lah, kalau yang masih sama-sama kayak Pitek itu masih banyak. Tapi kalau udah masuknya ke kayak ini pengen kebanyakan ini nih di Rockstar kan yang suka kena, ini Rockstar kena pasti ngalamin semua harus ganti, di mana nggak bisa di-press harus ganti. Nah, itu susah nyari. Hmm. Nah, itu. Jadi kalaupun misalnya ada yang ori cabutan, tapi biasanya ex Singapura, Oh, jadi dari luar kayak gitu Kijang lagi ya, ada dengan ex harga-harga yang Singapura ya. lumayan. Nah, selama Om Dede pakai nih, kurun waktu hampir 6 tahun berarti ya, Hmm, yang di luar servis rutin lah, ganti oli dan lain mm-mm. sebagainya. Apa aja sih yang sempat diganti? Mungkin dari kaki-kaki itu, dari Kaki-kaki, kaki-kaki. Ya, pokoknya pengaruh Honda itu ya kaki-kaki. Terot long terot. Hmm, terot long terot ya. ya gitu. Nah, Penyakit Honda. berarti itu yang terbesar ya. Kalau Mm-mm. untuk yang lain sih masih Aman. aman ya. Nah, kalau untuk Om Apple nih, buat harga buat dari kacamata pedagang nih ya. Nyari GD3 susah nggak sih Om? Iya, nyari GD3 yang kondisinya istimewa emang susah gitu. Ini yang tadi saya bilang, ini Kalau tidak, raradutan banyak. ya kalau raradutan banyak. Ini yang tadi saya bilang, GD3 itu nggak ada matinya gitu. Peminatnya masih banyak. Cuman kalau misalkan kita cari yang berkualitas, yang low KM itu jarang sekali gitu. Karena Cuman mobil nyaman, ya mobil nyaman. nyaman jadi sering dipakai, otomatis kilometer juga Hmm. jarang low KM. Ya jarang low KM. Nah terus untuk nambahin yang tadi ya, dari GD3 ini
emang sepertinya apakah ini produsen dari Honda ini kemunduran atau apalah ya, kalau saya bilang. Pertama, dari sisi setir yang tadi dibahas sama Om Dede, sebetulnya untuk setir di GD3 itu paling susah rusak ya, kalau susah rusak apa ya, Awet. awet ya, Oh, awet dibandingkan dengan eh, produk Honda yang sekarang. dibandingkan dengan Jazz generasi kedua Oh. gitu ya, 2008 Hmm. 2008 akhir itu sudah keluar Jazz Gen 2 gitu dengan bentuk setir yang mudah rapuh gitu kan ya. Terus dari sisi materialnya juga, kalau saya sempat bandingin sih material yang GD3 ini istilahnya lebih lebih Seseg. lebih ampeg gitu ya. Apa ya ampeg tuh ya? Ini lebih seseg ya. Gitu. Mobil-mobil produksi lama itu justru lebih secara Ketebalan plat materialnya terus gitu. bahan yang digunakan tuh kayaknya lebih serius gitu ya, dibandingkan Betul dibandingkan dengan sekarang. yang sekarang, tapi ya namanya juga produsen Honda ya, produsen mobil gitu ya, cari cari untung sebesar-besarnya mungkin kan ya. Cuman yang tadi mau Jazz generasi ke satu, kedua, ketiga emang favorit sih. Nah, kalau dari sisi harga nih, tadi kan sempat dibahas nih ada Jazz yang IDSI dan VTEC. Harganya beda nggak sih? Sebetulnya gini, bisa jadi IDSI bisa lebih mahal. Kenapa tuh? Nah, bisa jadi VTEC lebih murah. Sebaliknya Kenapa? juga. Kenapa? Pertama mungkin dari sisi kilometer gitu kan ya. Karena kalau bisa dibilang sekarang itu kondisi mobil yang untuk di mobil bekas lah ya. Kondisi mobil GD3 dengan tahun 2005 taruh kata ya. Yang antik IDSI dibandingkan dengan VTEC yang biasa-biasa saja, secara otomatis lebih mahal IDSI yang antik kayak gitu ya. Terus dari harga itu sekarang itu gelap. Maksudnya apa? Tidak bisa diprediksikan pasaran sekarang misalkan di 70 75. Bisa jadi lebih dari 70 dan 75, bisa jadi Ada yang nawarin nyampe 100 nuh. 90 dan 100 jutaan. Kalau ada, kalau kondisinya emang istimewa antik kayak gitu. Cuman ya itu tadi susah nyarinya. Sebaliknya tetapi emang sih sebetulnya kalau misalkan par-paran dengan kondisi yang sama secara otomatis VTEC lebih unggul karena emang mengedepankan upgrade gitu ya dari ADSI ke VTEC kayak gitu. Karena dari sisi velg beda, dari sisi apa namanya bumper pun beda gitu kan ya. Yang lain-lainnya sih hampir sama gitu. Nah, kalau ini nih, kalau lihat yang Om Dede punya nih ya, nanti teman-teman bisa saya juga selipin nanti ya mungkin ya videonya. Eh, ini kan cenderung mempertahankan original ya Om ya. Jadi, nah cuman kan karena dulu Jazz ini adalah mobil anak muda, otomatis banyak juga nih yang berseliweran tuh justru yang sudah dimodifikasi. Nah, sebetulnya kalau untuk yang GD3 sendiri nih ya, kalau yang dengan kalau anak muda dulu kan pasti biasanya velg ya, velg Velg nomor ganti. 1. Bawaannya berapa inci? 14. 14. Mungkin diganti 15, 16 lah mungkin, bahkan 15, mungkin dulu 16. karena semakin tipis semakin semakin cakep. Nah, cuman memang dari sisi biasanya berisik ya kalau kenyamanan beda. Nah, belum knalpot, belum apa ya body kit lah ya dulu ya. Nah, sebetulnya kalau dari sisi pedagang ya untuk Jazz GD3 nih yang banyak dimodifikasi tetap punya nilai jual yang bagus nggak sih Om? Atau justru malah jadi punya dampak negatif? Kalau untuk bagi saya sebagai penjual mobil bekas, sebetulnya lebih mengedepankan originalitas gitu. Jadi eh, lebih nilai tambahnya itu lebih bagus di Orian dibandingkan dengan ditambah-tambah, misalkan ganti
ganti apa namanya Pelek. knalpot, ganti pelek, terus ganti mungkin apa namanya ganti setir mungkin jadi Oh momo iya, kan misalkan gitu kan ya setir kayak racing gitu ya. setir racing kayak gitu. Jadi kalau saya buat eh, penjual mobil bekas lebih ke orisinil Nah, kayak gitu. dulu kan sempat juga ya kalau nggak salah si Jazz ini tuh sempat masuk ke dalam kategori yang dilombain di apa ya istilahnya ya berarti drag race Ya, ya. ya jadi Oh, drag race, Pak. balapan ini ya jadi mungkin banyak juga teman-teman yang masih ingat kalau Honda Jazz itu justru ada kelas tersendiri nih untuk apa ajang race ya yang dulu pembalap-pembalap lokal juga sempat bahkan ada kelasnya tersendiri. Nah, eh ini juga tentunya menjadi suatu pertimbangan atau bukti lah ya. Jadi kalau si Jazz ini ternyata cukup bisa diandelin untuk bahkan untuk ajang race gitu. Nah, kalau kira-kira nih buat pecinta otomotif nih ya, kira-kira dari ada tips nggak sih nih yang tertarik nih ya teman-teman yang sedang cari GD3 bekas agar tidak tertipu gitu ya. Jadi untuk mendapatkan unit yang benar-benar bagus nih kira-kira apa aja sih yang mesti dicek gitu untuk terutama mungkin ada kekhasannya si Jazz yang istilahnya yang mesti diperhatiin betul nih pada saat teman-teman mencari atau memilih unit Honda Jazz tentunya tadi selain kilometer, selain apa ada nggak sih yang khusus gitu? Sebetulnya kan karena emang GD3 ini yang tadi saya bilang awal munculnya itu 2003 Fit yang build up sampai 2008 awal gitu kan ya. Nah, untuk mobil-mobil yang 2003 sampai 2008 bisa dibilang kan mobil tua gitu kan ya. Gitu. Jadi yang perlu bro sekalian perhatikan kalau untuk mobil tua jangan sampai beli mobil dengan kondisi mesin basah. Gitu ya. Jangan hanya dilihat dari pas buka kap dilihat oh ya basah ataukah kering. Taruh kata ke kering. Coba lihat ke bawah gitu. Takutnya rembes di bawah gitu. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan karena rentan yang namanya apa namanya eh, si mesinnya itu basah netes gitu ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan awalnya sudah basah terus dipakai nanti ke depan mesin jadi ngebul gitu. Akhirnya kan ngerembet kemana-mana. Jadi itu yang perlu perlu diperhatikan. Jadi tolong untuk bro-bro sekalian kalau mau beli mobil tua ya termasuk GD3 ini yang harus perhatikan mesin aja dulu deh. Ibaratnya kalau bahasa saya ini untuk bodi raradutan misal ya, tetapi mesin oke, itu bisa disulap gitu. Berantakan lah ya kalau bahasa ini mah karena orang Sunda gitu. Jadi apa namanya? Jangan sampai mesinnya itu basah ya udah. Kalau misalnya di body juga kan kayak banyak habis dicat dengan banyak ya dempul gitu kan. Terus kadang kebanyakan gini, mobil saya pernah cari dulu yang GD3 kayak gini itu dengan budget budget sekian lah sama kayak pas pertama saya nyari itu kebanyakan di karet-karet emang udah agak eh, keras juga kan karet-karet udah keras terus bagian atap juga kebanyakan sih karena mungkin udah tua terus nah sayangnya misalnya udah mobil teh udah tua disimpan di luar akhirnya kepanasan kehujanan imbun yang akhirnya si karetnya jelek terus si atapnya juga kena jadi karatan akhirnya bocor jadi kebanyakannya gitu kalau udah bocor di atap udah
karet tergas lah ya. Nah, karet tergas gitu, lamun karet nurgas gitu kan. Kebanyakan masih di karet juga gitu. Itu yang paling harus diperhatikan. Selain mesin ya, kalau mesin emang wajib gitu kan. Oke, menarik sekali ya. Jadi pembahasan kita malam hari ini tentang ya Jazz GD3. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe channel kita dan juga aktifkan lonceng ya. Jadi juga tadi cari mobil bekas, jangan lupa S14 mobil Indo. Baik, buat teman-teman juga nanti mungkin diisi di kolom komentar. Kira-kira kita apa sih yang teman-teman kira-kira pengen bahas nih? Nanti juga kita akan hadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas mobil tersebut. Oke, thank you. Oke. Thank you Bro Cia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.